Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 30 Januari tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Di Tabernakelnya. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang hendak kami dengar. Kiranya pekabaran firman Tuhan di hari ini akan menguatkan kami dan teristimewa akan menuntun kehidupan kami. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang setia sampai Yesus datang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu dan alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita pagi ini dengan judul Di Tabernakelnya. Dan ayat firman Tuhan Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi hari Tuhan. Sekali lagi Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi hari Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, kata Khalik itu, ia memuliakan aku. Segenap penduduk surga bersatu padu dalam memuji Allah. Biarlah kita mempelajari nyanyian-nyanyian malaikat itu sekarang, agar kita dapat menyanyikannya bila mana kita bergabung dengan rombongan mereka yang bersinar-sinar itu. Biarlah kita katakan bersama-sama dengan pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kita harus membawa kesadaran spiritual yang hidup ke setiap pertemuan keagamaan, bahwa Tuhan dan malaikatnya ada di sana, bekerja sama dengan semua penyembah sejati. Tempat ibadah mungkin sangat sederhana, tetapi tidak kurang diakui oleh Tuhan. Bagi mereka yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dan dalam keindahan kekudusan, itu akan menjadi seperti gerbang surga. Bait Allah dibuka di surga dan ambang pintunya disiram dengan kemuliaan bagi setiap gereja yang akan mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Kita perlu belajar, bermeditasi, dan berdoa. Kemudian kita akan memiliki penglihatan spiritual untuk membedakan bagian dalam dari bait suci surgawi. Kita akan memahami tema dari lagu dan ucapan syukur paduan suara surgawi di sekitar tahta. Ketika Sion akan bangkit dan bersinar, terangnya akan menembus dan nyanyian pujian dan ucapan syukur yang berharga akan terdengar dalam pertemuan para orang kudus. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji Tuhan saudara, tabernakel Tuhan itu adalah tempat di mana wilayah yang paling dekat dengan Tuhan. Mungkin kita tidak pernah melihat wajah Tuhan dalam konteks Allah itu sendiri. Kita bisa melihat Yesus di gambar, atau kita bisa melihat Yesus itu di film, yang difilmkan kemudian atau yang dijadikan gambar. Tetapi sesungguhnya kita setelah zaman Yesus, kita yang ada sekarang ini tidak pernah melihat wajahnya. Tetapi keyakinan kita,
ketika membaca firman Tuhan. Alkitab itu berisi wajah Yesus, berisi tentang Yesus itu sendiri. Ketika saya dan saudara baca Alkitab, kita dekat dengan Dia. Karena fokus tabernakel Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Ketika bangsa Israel membangun bait Allah, tabernakel yang berpindah-pindah atau dipindah-pindahkan, dapat dibongkar pasang. Memang tabernakel itu adalah simbol Allah. Tetapi sesungguhnya tabernakel itu adalah kehadiran Allah itu sendiri di tengah-tengah umatnya. Jadi apakah tabernakel itu ada sekarang? Secara fisik seperti zaman bangsa Israel tidak ada lagi. Tetapi ketika saya dan saudara datang pergi ke gereja, beribadah, di rumah ada kebaktian atau worship pagi, worship malam. Ketika saya dan saudara baca firman Tuhan, kita berada di tabernakelnya. Kita berada di dekat dengan Tuhan. Kiranya melalui pekabaran firman Tuhan pagi ini akan menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita, dan kita boleh mengambil komitmen untuk membangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu, membawa kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Peliharalah kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami, khususnya di minggu ini, sehingga kami selalu mendapatkan berkat-berkat, merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan pada akhirnya kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia hingga Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Biarlah berkat Allah menaungi kehidupan mereka semua. Karena hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.